Perjalanan digitalisasi pemerintahan Indonesia dimulai. Menyalakan tak hanya satu, tetapi puluhan ribu inovasi di ragam daerah. Berbagai tantangan dihadapi, aplikasi berdiri sendiri-sendiri. Saat pandemi mendorong percepatan adaptasi, digitalisasi jadi kebutuhan bagi semua. Keterpaduan pun jadi tujuan dan panggilan bersama. Kebutuhan jutaan pengguna. Diawali dengan konsolidasi 9 layanan dasar prioritas. Menyempurnakan infrastruktur publik digital. Berkolaborasi dengan instansi pusat, pemerintah daerah, dan talenta digital terbaik bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Smart ASN. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi digital saat ini menuntut ASN untuk tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi, berpikir kritis, memberikan pelayanan yang cepat, serta memiliki integritas yang tinggi. Salah satu contoh penerapan Smart ASN dapat kita lihat dari transformasi digital yang sedang dilakukan pemerintah melalui berbagai layanan digital dan pengembangan INA digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern. Nah, bagaimana sebenarnya Smart ASN itu? Mari kita diskusikan bersama. Sebelum kita membahas contoh penerapannya, mungkin masih ada yang bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Smart ASN? Nah, supaya kita punya pemahaman yang sama, saya ingin meminta pendapat dari Saudara Patrio. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Menurut saya, Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Smart ASN tidak hanya pandai menggunakan komputer ataupun aplikasi, tetapi juga memiliki karakter yang baik, mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan terus belajar. Smart ASN juga harus menguasai literasi digital, memahami teknologi informasi, mampu bekerja sama tim, serta selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, Smart ASN bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga pintar dalam memberikan solusi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti Smart ASN bukan hanya soal kemampuan menggunakan aplikasi atau komputer, tetapi juga tentang pola pikir dan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, supaya lebih mudah dipahami, mungkin akan lebih menarik kalau kita melihat contoh nyata penerapannya. Saya persilahkan Saudara Mahardika untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk moderator, Mas Rosi. Di sini saya akan menyampaikan kalau berbagai contoh, salah satu yang menarik adalah transformasi digital di pemerintah kita melalui INA Digital. Nah, untuk INA Digital itu sendiri, Mas, merupakan penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia yang bertugas untuk mengintegrasikan berbagai layanan digital pemerintah agar menjadi lebih mudah diakses, kemudian efisien, aman, dan transparan. Untuk tujuan dari INA Digital itu sendiri merupakan salah satunya untuk mengintegrasikan layanan digital dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kemudian untuk mengurangi duplikasi aplikasi pemerintah sehingga masyarakat itu tidak perlu menggunakan banyak aplikasi yang berbeda, Mas. Kemudian untuk yang tujuan yang selanjutnya mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital yang terhubung dan terpusat pada kebutuhan penggunaan atau user centric. Nah, saat ini itu pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai layanan publik agar masyarakat itu sendiri tidak perlu berpindah-pindah pada aplikasi ketika mengakses pelayanan yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri, baik pemerintah
dalam negeri maupun pemerintah yang swasta. Nah, untuk misalnya pelayanan administrasi, kependudukan, kemudian kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan transportasi secara bertahap diarahkan menjadi lebih terintegrasi. Untuk dengan sistem digital ini pekerjaan ASN akan menjadi lebih cepat, data lebih akurat, dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin efektif. Begitu, Mas. Baik, menarik sekali ya. Jadi kita bisa melihat bahwa digitalisasi memang membawa banyak manfaat bagi pelayanan publik. Untuk penerapan Smart ASN sudah mulai kita rasakan dalam berbagai pelayanan pemerintah. Namun tentu saja setiap perubahan pasti memiliki tantangannya. Menurut Saudari Livia, apa saja tantangan yang masih dihadapi dan siapa tokoh yang dapat kita jadikan contoh dalam mewujudkan Smart ASN? Terima kasih moderator Mas Rosyan. Tentu saja penerapan Smart ASN juga memiliki tantangan. Masih ada ASN yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Masih adanya budaya kerja manual, serta masih terdapat kesenjangan kemampuan digital antar pegawai. Selain itu, ancaman keamanan data juga menjadi perhatian penting. Karena itu, ASN harus terus meningkatkan kompetensi digital sekaligus menjaga keamanan informasi pemerintah. Dan menurut saya, salah satu tokoh yang dapat menjadi role model Smart ASN adalah Bapak Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beliau dikenal aktif mendorong transformasi digital birokrasi melalui penyederhanaan layanan publik dan integrasi berbagai layanan pemerintah dalam satu sistem digital. Melalui berbagai kebijakan tersebut, beliau menunjukkan bahwa ASN harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta terus melakukan inovasi. Hal ini mencerminkan karakter Smart ASN, yaitu adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Setuju sekali, artinya tantangan tersebut justru menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar dan menginspirasi. Inspirasi dari tokoh tersebut bisa menjadi motivasi bagi kita sebagai CPNS. Kalau begitu, sebagai CPNS yang nantinya akan menjadi bagian dari birokrasi, apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang? Saya persilahkan pada Saudara Noval. Oke, terima kasih Mas Rosyan as moderator atas waktu yang dipersilahkan. Jadi Mas, kalau menurut saya sebagai PNS ini, kita punya peran besar untuk mendukung terwujudnya Smart ASN. Caranya gimana sih? Mungkin caranya dimulai dari hal yang paling sederhana, seperti manfaatkan aplikasi perkantoran secara optimal. Selanjutnya kita bisa menggunakan media digital sebagai sarana yang menjembatani secara bijak dan terus belajar teknologi baru. Selain itu, kita harus tetap memberikan pelayanan yang cepat, ramah, serta profesional. Mungkin dengan begitu kita bisa mendukung birokrasi yang lebih modern dengan mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Terima kasih Mas Sofyan. Terima kasih pada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat menarik. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa menjadi Smart ASN bukan sekedar mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki integritas, terus belajar, mampu beradaptasi, serta selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi bekal bagi kita semua sebagai CPNS dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.